teman-teman, perkenalkan saya Cikwiti Taloisa Situmorang dari SMP Dharma Yuda, peserta lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan seprovinsi Riau tahun 2026. Hari ini, saya akan membawakan resensi sebuah novel inspiratif yang populer dengan judul Laskar Pelangi. Apa yang membuat sebuah sekolah disebut hebat? Apakah bangunannya harus megah, kursinya harus baru, dan halamannya harus luas? Maka Laskar Pelangi karya Andrea Hirata jawab dengan cara yang menusuk. Sekolah yang hampir roboh pun dapat menjadi tempat lahirnya mimpi besar asal di dalamnya ada guru yang tulus dan murid yang tidak menyerah. Buku yang saya resensi berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini bercerita kisah anak-anak Belitung yang sekolah di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah sederhana yang kekurangan fasilitas tetapi kaya keberanian. Bagi saya, buku ini bukan hanya cerita tentang kemiskinan. Buku ini adalah peringatan bahwa pendidikan tidak boleh dinilai dari bangunan semata, melainkan dari manusia yang berjuang di dalamnya. Tokoh utamanya adalah Ikal dengan sahabat-sahabatnya yang dikenal sebagai Laskar Pelangi. Ada Lintang, anak nelayan yang sangat cerdas dan rela menempuh perjalanan jauh demi belajar. Ada Mahar, murid kreatif yang memandang dunia dengan imajinasi yang berbeda. Ada pula Bu Muslimah, guru muda yang tetap mengajar meski sekolah mereka sering dianggap tidak penting. Konflik utama dalam buku ini muncul dari keterbatasan, seperti sekolah yang terancam ditutup, murid-murid yang miskin, dan masa depan yang tampak sempit. Namun, justru dari keterbatasan itu, pembaca dapat melihat bagaimana harapan dipertahankan. Kekuatan novel Laskar Pelangi terletak pada caranya memperlihatkan ketimpangan tanpa menggurui. Andrea Hirata tidak hanya menulis bahwa anak miskin sulit sekolah. Ia memperlihatkannya lewat tubuh Lintang yang lelah, lewat sekolah yang rapuh, dan lewat guru yang bertahan dengan cinta. Pendidikan digambarkan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai bentuk perjuangan sehari-hari. Novel ini juga mengkritik cara masyarakat memandang keberhasilan. Anak-anak Laskar Pelangi tidak punya banyak benda, tetapi mereka punya rasa ingin tahu, persahabatan, dan harga diri. Pesan ini penting untuk pelajar SMP, bahwa kepintaran bukan hanya soal nilai yang tinggi, tetapi juga soal keberanian belajar, disiplin, dan tidak merendahkan keadaan sendiri. Kelebihan novel Laskar Pelangi terletak pada tokoh-tokohnya yang terasa hidup. Lintang membuat kita percaya bahwa kecerdasan bisa muncul dari tempat yang tidak diperhatikan. Bu Muslimah membuat kita mengerti bahwa guru bukan hanya sekedar penyampai materi, tetapi juga penjaga nyalanya harapan. Bahasa yang digunakan juga puitis, penuh humor, dan menggambarkan banyak budaya Belitung. Namun, sebagai pembaca SMP, ada beberapa bagian deskripsi yang terasa panjang dan harus dibaca dengan sabar. Ada juga bagian yang tidak langsung menuju konflik. Namun, kelemahan ini masih wajar, karena dari deskripsi itu, suasana Belitung, sekolah, dan kehidupan tokoh-tokohnya terasa lebih nyata. Setelah membaca novel ini, saya merasa bahwa beberapa keluhan kita tentang sekolah harus dipikirkan ulang. Jika Lintang bisa menempuh perjalanan jauh demi belajar, maka saya yang memiliki kesempatan lebih baik seharusnya tidak mudah menyerah. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak lahir dari keadaan yang sempurna. Mimpi lahir ketika seseorang berani berkata, saya mungkin terbatas, tetapi saya tidak berhenti. Novel Laskar Pelangi layak dibaca oleh pelajar karena bahasanya yang indah, ceritanya yang menyentuh, dan pesannya yang kuat. Novel ini menghibur, tetapi juga menampar kita untuk lebih menghargai sekolah, guru, dan kesempatan belajar. Bagi saya, novel Laskar Pelangi bukan hanya kisah 10 anak Belitung. Ia adalah pelangi yang mengingatkan bahwa masa depan bisa lahir dari tempat yang paling sederhana.